Januari. Tidak ada orang yang begitu baik sampai-sampai tidak memiliki kekurangan, dan tidak ada orang yang begitu jahat sampai-sampai tidak memiliki sifat baik. Sifat-sifat karakter. 1. Sifat dapat diandalkan adalah sifat dasar untuk karakter yang baik. Orang yang berkarakter akan melakukan apa yang telah mereka katakan untuk dilakukan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Mereka adalah para pemimpin, pribadi-pribadi tempat orang berpaling untuk mendapatkan bimbingan karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka peduli dan dapat dipercaya. Jika Anda menghargai diri Anda sendiri dengan menepati janji, meskipun tidak menyenangkan untuk dikerjakan, maka orang lain akan menghormati Anda. Dapat diandalkan seperti sifat yang lain, merupakan sebuah kebiasaan. Mulailah dari sekarang di awal tahun yang baru ini untuk mengembangkan kebiasaan yang dapat diandalkan. Jika Anda suka menunda-nunda dan menghadapi kesulitan untuk memenuhi komitmen Anda, mulailah dari yang mudah. Sebagai contoh, berjanjilah kepada diri sendiri untuk tepat waktu. Aturlah waktu Anda dengan baik, dengan demikian Anda juga akan lebih mudah dalam memenuhi komitmen-komitmen yang lain. 2. Anda dapat menilai karakter seseorang dengan melihat teman-teman yang dipilihnya. Seperti bunyi pepatah, burung-burung sejenis senang terbang bersama. Kita biasanya memilih teman dan rekan kerja yang menyukai hal-hal yang sama dengan kita dan berbagi nilai-nilai yang sama. Jika Anda memilih teman-teman yang bahagia, positif, dan produktif, kemungkinan Anda adalah orang yang demikian atau akan segera menjadi seperti itu. Namun, jika Anda bersama orang-orang yang tidak bahagia, negatif, dan perusak, sudah tentu Anda akan menjadi sama seperti mereka. Pergunakanlah sebagian besar waktu Anda untuk bersama dengan orang-orang yang memiliki sikap mental positif. Selanjutnya akan saya singkat SMP. Jika pekerjaan membuat Anda menghabiskan waktu bersama orang yang negatif, batasilah waktu itu sebisa mungkin. Dan di atas itu semua, jangan biarkan mereka mengendurkan semangat Anda dengan kenegatifan mereka. Sebaliknya, tunjukkanlah SMP Anda atau sikap mental positif Anda. 3. Reputasi adalah apa yang orang lain pikir tentang diri Anda, dan karakter adalah diri Anda yang sebenarnya. Anda ingin reputasi Anda sama dengan karakter Anda? Bagaimanapun juga, berkonsentrasilah pada karakter Anda. Mungkin Anda dapat mengelabui orang lain tentang diri Anda yang sebenarnya untuk sementara waktu. Tetapi hal itu tidak akan bertahan lama. Cara paling baik untuk membuat karakter Anda sama dengan reputasi Anda adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang dapat mempermalukan diri Anda sendiri. Karakter yang baik berarti tidak pernah melakukan penyimpangan etika. Meskipun orang lain mungkin melakukannya, Anda dapat membangun karakter yang baik dengan melakukan hal yang benar karena memang hal itu baik untuk dilakukan. 4. Setiap pemikiran dalam otak Anda menjadi sebuah bagian permanen dari karakter Anda. Pemikiran adalah sesuatu. Setiap pemikiran yang Anda kemukakan, baik atau buruk, adalah energi yang dapat mempengaruhi orang-orang yang menerimanya. Dalam keadaan apapun, lebih penting lagi, pemikiran-pemikiran tersebut mempengaruhi Anda. Anda akan menjadi seperti apa yang sering Anda pikirkan. Jika Anda berpikir tentang kesuksesan, Anda mengkondisikan pikiran Anda untuk mendapatkannya dan berusaha untuk menjadi sukses. Sebaliknya, jika Anda berpikir tentang kegagalan dan keputusasaan, Anda akan merasa gagal dan putus asa. Untuk menjaga pikiran Anda tetap di jalur yang positif. Pada saat Anda mulai merasakan kenegatifan, buatlah keputusan secara sadar untuk menghapuskan pikiran-pikiran negatif itu. Lalu, menggantinya dengan pikiran-pikiran positif. 5. Karakter yang sehat adalah harta terbesar kita karena terdapat kekuatan untuk mengatasi kesulitan hidup, sehingga kita tidak terpengaruh oleh kesulitan tersebut.
Hidup tanpa SMP atau sikap mental positif mungkin dapat digambarkan seperti hidup dalam ketidakpastian yang diselingi kejadian-kejadian tidak menyenangkan dan mungkin sangat mempersulit Anda. Kesulitan itu dapat terjadi dalam hal keuangan, pribadi, atau kondisi kesehatan. Tetapi masing-masing harus diatasi secara terpisah dan dengan cepat. Cara yang paling baik untuk menghadapi setiap krisis adalah dengan cara fokus kepada solusi, bukan pada apa yang mungkin jadi penyebab masalah atau siapa yang harus disalahkan. Lakukan penilaian kerugian dengan cepat. Luangkan waktu untuk memikirkan alternatif dan akibat yang ada dengan saksama. Lalu, bertindaklah untuk melaksanakan solusi terbaik itu. Jika Anda dapat mengatasi kesulitan hidup yang sedang muncul sesuai dengan keinginan Anda akan menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik karena telah berani menghadapi dan menaklukkan kesulitan-kesulitan tersebut. 6. Beberapa orang seperti sebuah jam tangan murah. Mereka tidak dapat diandalkan. Tidaklah masuk akal jika kita mengharapkan sebuah jam tangan murah dan diproduksi secara massal untuk bekerja dengan tingkat ketepatan yang sama seperti jam tangan Rolex yang dikerjakan dengan keahlian tinggi. Jam-jam tersebut tidak dibuat dengan kualitas, bahan, dan keahlian yang sama. Namun, terkadang kita berpikir bahwa kita tidak merasa perlu memberikan perhatian yang sama pada harta yang paling berharga, yaitu diri kita sendiri. Jangan menggantungkan sesuatu sepenting karakter Anda pada nasib. Pilihlah karakter yang Anda kagumi, lalu berusahalah untuk mengembangkannya. Janganlah menyerah jika Anda gagal. Membangun karakter adalah sebuah proses yang memerlukan waktu seumur hidup untuk menyelesaikannya. Untungnya, seperti hal yang lain, semakin sering Anda memberi perhatian pada pengembangan karakter, semakin mahir Anda mengembangkannya. Ketujuh, pilihlah seseorang yang Anda kagumi, lalu tirulah dia semirip mungkin. Ini mungkin seperti pemujaan, tetapi dapat memperbaiki karakter Anda. Perbedaan antara pemujaan yang menggebu-gebu dengan peniruan contoh peran yang penuh pertimbangan terletak pada kemampuan membuat perbedaan antara sifat-sifat karakter yang baik dengan yang tidak begitu baik. Pujaan Anda tidak mungkin sempurna, begitu juga dengan Anda. Sadarilah bahwa kita semua manusia. Maafkanlah pujaan Anda jika mereka pernah gagal, lalu berusahalah mencontoh hal-hal yang Anda sukai dan hormati tentang mereka. Membandingkan karakter Anda sendiri dengan karakter orang lain yang telah mencapai sukses besar di bidang mereka akan memperluas wawasan Anda dan mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Ketika Anda melihat apa yang telah dilakukan oleh orang lain dan karakter-karakter yang telah dikembangkan dalam pencapaian mereka, Anda akan dapat memperbaiki kinerja Anda sendiri. 10. Jika Anda terpaksa berdusta, pastikan Anda tidak mendustai sahabat terbaik Anda dan diri Anda sendiri. Pemahaman yang lebih baik tentang diri Anda, tujuan Anda, impian Anda, dan cita-cita Anda juga akan memberi pemahaman lebih baik tentang orang-orang di sekeliling Anda. Oleh karena itu, sangatlah penting jika Anda senantiasa jujur pada diri sendiri. Saat Anda mulai menipu diri sendiri adalah awal kemerosotan karakter Anda. Hal ini adalah awal mula dari sebuah proses yang mengizinkan Anda membenarkan perilaku yang tidak dapat diterima. Pastikan diri Anda adalah orang yang Anda sukai, seseorang yang memiliki karakter baik. Jika Anda tidak menyukai diri sendiri, bagaimana Anda mengharapkan orang lain untuk menyukai Anda? Lihat ke belakang dan pikirkan perilaku Anda dengan akal sehat. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya adalah orang yang baik untuk diajak berteman? Mengembangkan ciri-ciri karakter yang baik adalah seperti mencapai tujuan-tujuan yang lain. Putuskan kemana Anda ingin pergi, lalu buatlah sebuah rencana untuk sampai ke sana. 11. Uang mempunyai pengaruh baik atau buruk, tergantung pada karakter orang yang memilikinya. Benar, uang tidak memiliki karakter, kepribadian, dan juga nilai-nilai. Perbuatannya hanya mencerminkan hasrat dari pemiliknya. Uang dapat membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah yang hebat, atau untuk berjudi dan dihambur-hamburkan untuk barang-barang yang tidak berguna. Uang dapat membangun museum untuk tempat karya-karya seni yang indah,
juga membangun rumah-rumah ibadah yang indah, atau dapat digunakan untuk membuat alat-alat perang dan penghancur. Ketika Anda mengumpulkan harta pribadi Anda, pastikan Anda membangun karakter Anda dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan Anda untuk membantu orang lain. Pilihlah sebuah badan amal atau lembaga lain yang Anda percaya, dan kemudian berikan uang dan waktu Anda untuk mendukung badan-badan itu. Penerima manfaat terbesar dari perbuatan-perbuatan mulia tersebut adalah selalu orang yang memberi sumbangan, bukan orang yang menerimanya. 12. Tidak ada orang yang begitu baik sampai-sampai tidak memiliki kekurangan. Dan tidak ada orang yang begitu jahat sampai-sampai tidak memiliki sifat baik. Kita manusia adalah orang-orang yang kompleks. Banyak tulisan-tulisan rohani dan karya tulis besar dibuat berdasarkan pertentangan tiada henti antara kebaikan dan keburukan yang terus-menerus terjadi di dalam hati setiap orang. Pertentangan ini sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri. Namun, di saat kita menyadari pertentangan hati tersebut, kita sering cepat menyalahkan orang lain. Para psikolog mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang jahat, yang ada hanya perilaku jahat. Tentukan waktu untuk mencari kebaikan pada diri Anda dan juga pada orang lain. Pupuklah sifat-sifat karakter yang baik dan lakukan sesuatu pada sifat-sifat yang mungkin perlu perbaikan. Seperti tanaman dalam sebuah taman, sifat-sifat karakter yang tumbuh kuat dan subur adalah karakter yang diberi pupuk, disiram, dan dibersihkan secara teratur. 13. Orang yang jujur hanya untuk sebuah penghargaan harus dikategorikan sebagai orang yang tidak jujur. Tidak ada ukuran dalam kejujuran, hanya ada harga mati. Anda jujur atau tidak jujur, kejujuran tidak untuk sebuah penghargaan. Kejujuran itu sendiri adalah sebuah ganjaran. Kejujuran juga adalah bentuk perilaku manusia yang paling efisien. Orang-orang jujur tidak harus khawatir tentang kebohongan yang tidak akan mereka lakukan, sehingga mereka merasa tidak perlu khawatir ditangkap. Jadi, mereka bebas memfokuskan seluruh energi mereka untuk perkara-perkara yang lebih berguna. Bentuklah kebiasaan untuk selalu jujur di dalam semua kesempatan. Jika Anda tidak dapat berkata jujur, jangan berkata apapun. Ingatlah, kebohongan-kebohongan kecil pada awalnya tidak berbahaya, tetapi tiba-tiba merenggut jiwa-jiwa pemiliknya. Dusta kecil memerlukan dusta yang lebih besar untuk menutupinya, lalu lebih besar lagi, bahkan lebih besar lagi. Jangan berkata bahwa mulai berdusta atau mengambil sebuah barang yang bukan kepunyaan Anda tidak akan membuat diri Anda khawatir. 14. Orang yang malas adalah orang yang sakit atau belum menemukan pekerjaan yang sungguh-sungguh ia senangi. Tidak ada orang yang malas dari lahir. Sifat alami manusia adalah ingin mengerjakan sesuatu, kecuali apabila ia sedang sakit. Sebuah tanda pada orang yang baru pulih dari sakit adalah hasrat untuk bangun dan jalan-jalan, dan tidak sabar untuk kembali bekerja, berbuat sesuatu, apa saja. Ketidakaktifan menyebabkan kebosanan, dan kebosanan menyebabkan kemalasan. Sebaliknya, keaktifan menimbulkan minat, dan minat menimbulkan gairah dan ambisi. W. Clement Stone sering berkata, perasaan tidak selalu bergantung pada pikiran, tetapi selalu bergantung pada tindakan. Tentukan keahlian Anda dan apa yang Anda suka Anda lakukan. Lalu kembangkanlah hasrat yang menyala-nyala untuk menjadi yang terbaik. Lalu bertindaklah. Jika Anda memiliki karakter yang baik, Anda biasanya tidak khawatir tentang reputasi Anda. Thomas Jefferson pernah berkata bahwa sebuah mayoritas adalah seseorang dengan keberanian dari keyakinannya. Jika Anda memiliki keberanian yang datang dari keyakinan yang tulus bahwa Anda adalah seorang yang memiliki karakter yang baik, jujur, dapat diandalkan, baik hati, dan peduli terhadap sesama, Anda tidak akan pernah harus khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang Anda. Jika Anda tahu di dalam hati bahwa Anda adalah orang yang baik dan beradab,
Anda dapat berhadapan langsung dengan tantangan-tantangan hidup tanpa merasa takut pada apa yang dipikirkan orang lain. 16. Perhatikan betul karakter Anda dan reputasi Anda akan mengikuti dengan sendirinya. Banyak dari kita sering tidak dimengerti oleh orang-orang yang penting bagi kita. Mereka berpikir kita sedang berencana untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Padahal, sebenarnya niat kita adalah meneruskan ke arah yang sangat berbeda. Kesalahpahaman seperti ini biasanya dengan cepat terkoreksi dan kehidupan akan terus berjalan. Begitu juga halnya dengan karakter dan reputasi. Jika reputasi Anda oleh karena beberapa sebab tidak bersesuaian dengan karakter Anda, hal itu akan cepat terkoreksi dengan sendirinya di saat orang lain menyadari bahwa Anda sama sekali bukan seperti orang yang mereka kira selama ini. Jika fondasi Anda kuat, Anda tidak perlu menggubris kesalahpahaman seperti itu. Orang lain akan segera mengetahui orang macam apa Anda sebenarnya. Gunakan waktu dan tenaga Anda secara tetap untuk mengoreksi diri dan mengembangkan diri, membangun karakter yang kuat, dan Anda tidak akan perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri Anda. 17. Kepalsuan memang akan selalu terlihat dengan sendirinya. Menyembunyikan kebenaran untuk selama-lamanya adalah hal yang benar-benar mustahil. Sudah merupakan hukum alam bahwa kebenaran akan muncul pada akhirnya. Fakta tunggal ini adalah fondasi dari sistem hukum kita dan dasar bagi semua hubungan antar sesama manusia. Sebuah hubungan bisnis, pekerjaan, atau hubungan pribadi yang dibangun di atas kebohongan tidak akan bertahan lama. Namun, yang dibangun di atas kebenaran dan persamaan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat akan bertahan untuk selamanya. Praktikanlah untuk selalu mengatakan kebenaran dalam segala hal yang Anda lakukan, bahkan untuk hal yang tidak penting, dan Anda akan membentuk kebiasaan untuk selalu jujur. Anda akan percaya pada naluri Anda bahwa lebih baik mengatakan kebenaran dan menghadapi akibatnya daripada berbohong yang pada akhirnya diketahui oleh orang banyak. 18. Apakah Anda orang jujur atau tidak jujur? Tidak ada kompromi untuk berada di antara keduanya. Para petugas penegak hukum yang biasa menangani penipuan dan pencurian mengatakan bahwa mereka sering tertegun dengan jumlah uang yang dicuri oleh orang-orang. Beberapa orang mau menjual kejujuran mereka dengan sejumlah uang yang sangat sedikit. Bagi orang semacam itu, perilaku tidak jujur bukanlah terjadi kadang-kadang. Ini adalah jalan hidupnya. Orang-orang yang berbohong untuk hal-hal sepele atau mencari uang yang tidak seberapa banyak akan membangun kebiasaan untuk menipu dan mencuri. Ketika Anda melihat kembali perilaku Anda sendiri, dapatkah Anda mengingat dengan rasa bangga bahwa Anda telah selalu jujur selama ini? Jika Anda tidak dapat, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan saat-saat ketika Anda memilih untuk berperilaku tidak jujur. Mengapa Anda melakukannya? Layakkah Anda melakukannya? Tidakkah akibat dari berkata jujur dan benar telah menjadi jauh lebih baik dalam keadaan-keadaan itu? Belajarlah dari kesalahan-kesalahan Anda dan berikrarlah bahwa mulai dari hari ini dan seterusnya Anda akan selalu jujur. 19. Para bankir sering meminjamkan uang dengan melihat karakter orang, tetapi jarang hanya berdasarkan reputasi, karena mereka mengetahui bahwa tidak semua reputasi didapat dengan jujur. Ketika sedang mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman, seorang bankir sangat memperhatikan 3 hal yang sangat penting, yaitu kemampuan peminjam melunasi hutangnya, sejarah kredit peminjam, dan karakter peminjam. Kedua hal yang disebut terlebih dahulu dapat dihitung secara matematis. Hal yang ketiga memerlukan penilaian dan pengalaman.
Bankir yang cermat paham bahwa orang yang berkarakter baik selalu beresiko baik karena mereka menunaikan kewajiban mereka dengan serius. Sedangkan orang-orang yang menggunakan dananya untuk simbol-simbol sukses harus dihindari sama sekali. Jagalah reputasi baik Anda seperti halnya Anda menjaga rumah Anda, investasi Anda, dan hidup Anda. Sekali saja hancur, reputasi baik hanya dapat diperoleh kembali oleh mereka yang telah membangun keberanian dan tekad kuat untuk menghadapi masalah besar. 20. Kejujuran adalah sebuah sifat yang tidak dapat dinilai dengan uang. Ada banyak alasan praktis untuk mempraktikkan kejujuran. Menjadi orang jujur memerlukan upaya yang jauh lebih sedikit daripada sebaliknya. Dan untuk jangka panjang risikonya lebih kecil dan ganjarannya lebih besar. Namun, di masyarakat yang kompleks ini, batasan-batasan perilaku yang patut telah menjadi tidak jelas sampai kadang-kadang sulit dibedakan. Hukum-hukum dan norma etika malah menjadikan standar perilaku rendah. Pastikan Anda menetapkan standar yang lebih tinggi dari standar itu. Standar yang tidak mengizinkan diri Anda jatuh, terlepas dari apa yang orang lain katakan atau lakukan. Standar itu membantu Anda memutuskan tindakan tepat dengan cepat dan mudah ketika menghadapi masalah yang sulit. 21. Sangatlah mudah membenarkan ketidakjujuran jika Anda mendapatkan uang dari hal itu. Pikiran bawah sadar tidak melakukan penilaian moral. Jika Anda mengatakan sesuatu kepada diri Anda sendiri berulang kali, pikiran bawah sadar Anda pada akhirnya akan menerimanya, bahkan kebohongan sekalipun dianggap sebagai fakta. Mereka yang hidup dan karirnya telah hancur oleh ketidakjujuran memulai proses penghancuran itu ketika mereka meyakinkan diri sendiri bahwa sedikit melanggar aturan bukan hal yang serius. Jika Anda menawarkan ide Anda, pastikan ide itu positif, bermanfaat untuk diri Anda, dan tidak merugikan orang lain. Seperti halnya pikiran dan perbuatan negatif akan kembali kepada pemiliknya. Begitu juga dengan yang positif. Jika Anda berlatih jujur dan berperilaku baik, berarti Anda memulai sebuah kebiasaan yang akan kembali kepada Anda berkali-kali lipat. 22. Terlalu banyak mengatakan kebenaran dapat membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Kadang-kadang, anak-anak sekolah bermain permainan yang disebut kejujuran. Peraturannya mudah. Selama periode waktu yang telah ditentukan, para pemain harus berkata jujur, tidak peduli apa yang dibicarakan. Kemudian, mereka saling memberi pertanyaan pembuka seperti, apakah kamu suka rambutku? Menurutmu, Lindsay cantik atau tidak? Tidak dapat terelakkan beberapa orang menjadi marah, mengetahui bahwa teman-temannya telah menyembunyikan kebenaran, mengatakan kebohongan dengan maksud baik untuk menjaga perasaan temannya. Bahkan, di saat permainan telah usai, apa yang telah dialami tidak segera terlupakan. Berkata jujur kepada orang lain tidak berarti sama dengan tanpa perasaan. Kita tidak perlu memberitahu segala sesuatu yang tidak kita sukai pada diri mereka dengan alasan berkata jujur kepada mereka untuk kebaikan mereka. Kadang-kadang lebih baik jika kita tidak mengetahui perasaan terdalam setiap orang terhadap kita. Menghormati orang lain kadang-kadang artinya lebih baik mengatakan sedikit kebenaran daripada terlalu banyak. 23. Kesopanan biasanya dimulai dari rumah atau tidak dimulai sama sekali. Kesopanan kepada orang lain biasanya lahir dari rasa hormat kepada setiap orang seperti yang Anda pelajari ketika masih anak-anak. Ketika Anda diperlakukan dengan hormat oleh semua anggota keluarga, Anda belajar menghormati mereka juga. Harga diri yang timbul dari rasa dihargai sebagai orang yang unik oleh orang-orang yang sangat Anda hormati membantu mengembangkan kepercayaan diri yang Anda perlukan untuk sukses di kemudian hari.
Kesopanan dan pertimbangan terhadap orang lain adalah kebiasaan yang sekali dikembangkan biasanya melekat pada Anda seumur hidup. Walau tata krama umum tampaknya relatif tidak penting di dalam rencana pekerjaan yang besar, ini adalah cerminan norma-norma yang lebih mendasar. Lebih penting lagi, jika Anda mengembangkan kebiasaan menghormati orang lain, Anda berpeluang lebih besar untuk dihormati oleh mereka. 24. Orang yang hanya memiliki waktu untuk gosip dan fitnah berpeluang kecil untuk sukses. Masing-masing dari kita memiliki jumlah waktu, tenaga, dan uang yang terbatas untuk kita gunakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Jika Anda memilih untuk menggunakan kemampuan Anda dengan menjatuhkan orang untuk kepentingan pribadi, Anda segera akan mengetahui bahwa begitu banyak waktu dan tenaga yang telah Anda pakai untuk gosip dan fitnah sampai-sampai Anda hanya menyisahkan waktu sedikit untuk diri sendiri. Jika Anda menyebarkan kabar yang merugikan orang lain, Anda akan jarang dipercaya. Seperti pepatah, orang yang bergunjing tentang orang lain kepada kita juga akan bergunjing tentang kita kepada orang lain. 25. Pencapaian yang besar lahir dari sebuah perjuangan. Kekuatan kita tumbuh dari kelemahan kita, kata Ralph Waldo Emerson. Bila tidak sampai tertusuk, tersengat, dan mendapat tembakan yang sangat banyak, kemarahan dengan kekuatannya yang tersembunyi tidak akan keluar. Perselisihan dan perjuangan akan mendorong Anda untuk menaklukkan kesulitan dan memacu Anda kepada pencapaian yang sejati. Pandanglah setiap perjuangan sebagai peluang untuk pertumbuhan pribadi. Perjuangan itu sendiri bukan hasilnya yang membentuk karakter. Jika Anda tahu bahwa Anda benar, tetaplah di jalur Anda meskipun tampaknya seluruh dunia menentang Anda dan orang-orang yang Anda kenal meragukan keputusan Anda. Ketika Anda menang, dan memang Anda akhirnya akan menang jika Anda teguh pada pendirian Anda, mereka semua akan berkata kepada Anda bahwa mereka tahu dari semula Anda dapat melakukannya. Jangan melihat pada bintang-bintang sebagai penyebab ketidakberuntungan Anda. Lihatlah pada diri Anda sendiri untuk meraih hasil yang lebih baik. Ada banyak hal di luar kendali Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan beberapa hal yang sangat penting, yaitu pikiran dan sikap Anda. Kekuatan-kekuatan dari luar sangat kecil pengaruhnya terhadap kesuksesan. Orang-orang yang merencanakan diri mereka untuk sukses akan menemukan jalan untuk sukses meskipun ada di dalam keadaan yang sangat sulit. Jawaban untuk banyak persoalan datang dari satu dan hanya satu sumber, diri Anda sendiri. Menjalani hidup secara penuh seperti berada di atas arus deras dengan sebuah perahu karet. Sekali Anda membuat komitmen, sangat sulit mengubah pikiran Anda. Putarlah haluan, lalu mengayuhlah ke hulu, ke air yang tenang. Namun, ketegangan dan petualangan yang membuat semuanya berharga. Jika Anda tidak pernah mencoba, Anda mungkin tidak pernah merasakan dalamnya putus asa, tetapi Anda juga tidak pernah merasakan sukacita dari kesuksesan. 27. Menghargai diri sendiri adalah cara terbaik untuk dihargai oleh orang lain. Pernahkah Anda mengenal orang yang tidak dapat bertahan sendirian untuk beberapa waktu? Orang semacam itu berpeluang untuk tidak menyukai dirinya sendiri. Mereka memerlukan kehadiran orang lain di sekitarnya terus-menerus untuk meneguhkan keberadaannya sendiri. Menyedihkan. Orang yang sangat membutuhkan orang lain biasanya orang yang dihindari untuk diajak bergaul, karena mereka tidak menyukai diri mereka sendiri. Orang lain juga jarang menyukainya.
Cara paling manjur untuk dihargai oleh orang lain adalah dengan menjadi seperti orang yang Anda sukai untuk berteman. Kenalilah sifat-sifat yang Anda kagumi pada orang lain. Lalu, lakukanlah dengan kesadaran untuk mengembangkan sifat itu pada diri Anda. Anda akan menghargai diri Anda pada saat memutuskan untuk mengambil langkah pertama untuk menjadi orang yang seperti Anda inginkan. 28. Karakter yang baik dimulai dengan harga diri yang kuat. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bagaimana kita membangun harga diri. Namun para ahli percaya ini dimulai dari usia sangat dini. Orang tua yang menunjukkan pada anak-anak mereka bahwa mereka mencintai mereka tanpa syarat hanya karena diri mereka apa adanya. Membangun fondasi harga diri yang sehat dan akan menopang anak-anak tersebut seumur hidup mereka. Dari fondasi ini datangnya struktur moral dan etika yang kita sebut karakter. Harga diri yang sehat berbeda dengan keegoisan. Seseorang yang egois mencintai dirinya sendiri dengan alasan-alasan yang sangat dangkal. Sedangkan orang yang memiliki harga diri menghargai diri mereka sendiri karena sifat-sifat karakter yang telah mereka bangun dengan susah payah. Jika Anda lebih banyak 29, jika Anda lebih banyak memiliki musuh daripada teman, kemungkinannya adalah 1000 dibanding 1. Anda layak mendapatkannya. Abraham Lincoln pernah mempelajari bahwa Anda dapat menipu semua orang untuk beberapa waktu. Anda bahkan dapat menipu beberapa orang setiap waktu, tetapi Anda tidak dapat menipu semua orang setiap waktu. Sepandai-pandainya Anda menyembunyikan, pada akhirnya akan terbuka dan orang akan mengetahui diri Anda yang sebenarnya. Seperti aturan umum, orang akan menerima Anda seperti apa yang telah Anda lakukan tentang diri Anda sendiri sampai Anda membuktikan sebaliknya. Jangan mengambil keuntungan dari niat baik orang lain. Perbanyaklah teman, bukan musuh. 30. Pakaian waktu yang sangat bermanfaat adalah dengan meditasi. 30. Pemakaian waktu yang sangat bermanfaat adalah dengan meditasi sambil mencari bimbingan dari dalam. Kita semua pernah mengalami kejadian aneh ketika hal-hal yang tak terbayangkan datang pada kita. Di saat kita tiba-tiba melihat persoalan kita berbeda daripada yang sebelumnya. Biasanya, bagaimanapun juga, kita mempelajari kebenaran tentang diri kita secara bertahap melalui introspeksi yang hening dalam waktu yang lama. Kita semua adalah makhluk spiritual, tetapi hanya beberapa orang dari kita yang belajar menggunakan kekuatan besar yang ada dalam bagian spiritual itu secara efektif. Jiwa manusia sebenarnya tidak suka keributan dan kebisingan. Untuk menjamah bagian diri Anda yang spiritual, diperlukan ketenangan dalam keheningan. Pastikan Anda mendedikasikan waktu Anda setiap hari untuk memperhatikan dan belajar, berpikir dan merenung tentang hidup Anda. Pilihlah waktu dan tempat terbaik yang membuat Anda dapat mengendurkan pikiran Anda dan mencurahkan pikiran Anda untuk merenung. 31. Ketika Anda dapat mengendalikan diri Anda seluruhnya, Anda bisa menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kita semua memiliki masa di mana kita mengizinkan orang lain membuat kita bereaksi secara emosional, terutama apabila kita marah. Seringkali kemudian kita menyesali respons kita itu dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di waktu yang akan datang, bila Anda merasakan amarah timbul, ingatkan diri Anda bahwa tidak ada orang yang dapat membuat Anda marah atau emosional tanpa seizin Anda. Memang, keterlibatan aktif Anda dibutuhkan dalam hal ini. Mereka yang telah belajar mengatur diri sendiri adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Mereka dipilih untuk mengatur orang lain karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka dapat mengatur diri sendiri.
Mereka adalah orang-orang yang berkarakter. Demikianlah 31 kutipan inspirasional yang berdasarkan tanggal setiap tahunnya, yang dimana 31 kutipan itu masih dalam bulan Januari, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di bulan Februari dengan judul atau tema inisiatif pribadi. Sampai jumpa di seri membaca berikutnya.